Oke, kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang yang namanya fungsi. Nah, di matematika itu kan fungsi adalah proses untuk merelasikan ya antara sebuah masukan dan keluaran. Pada Python itu selain fungsi relasi, fungsi juga adalah salah satu cara untuk mengorganisasikan kode dengan tujuan akhir kode dapat digunakan kembali atau reusability. Nah, berarti reusability. Nah, bisa dipakai kembali lah pokoknya seperti itu. Oke, cara membuat function atau fungsi itu seperti ini. Nah, jadi ada nama fungsinya apa, parameternya apa, seperti itu. Nah, di sini misal nih ada ini apa namanya? Nama fungsinya apa, parameternya apa, seperti itu ya. Secara opsional dapat menambahkan docstring atau string dokumentasi yang menjelaskan konteks fungsi. Blok kode dalam setiap fungsi itu dimulai dengan titik 2. Nah, berarti di sini akan dimulai dengan titik 2 seperti itu. Nah, untuk fungsi itu pasti akan memberikan apa namanya? Mengembalikan suatu mengembalikan suatu nilai ya. Nah, jadi misal contoh nih ya, ada definisi fungsi adalah fungsinya adalah namanya cetak. Nah, berarti di sini akan cetak ya. Berarti di seperti ini. Kita akan membuat fungsi ya, di mana fungsi itu mempunyai parameternya yang namanya param1. Nah, di sini param1 ini akan di-print di dalam fungsi tersebut dan dia akan dikembalikan. Jadi setiap function itu pasti akan mempunyai yang namanya nilai kembalian seperti itu. Jadi ketika kita akan memanggil fungsi itu, nah seperti ini. Cetaknya apa? Selamat pagi. Nah, misal seperti itu. Selamat pagi. Berarti cetak ini kita panggil fungsi ini. Selamat pagi ini adalah param1. Ketika dijalankan, nah dia akan ini fungsinya akan berjalan seperti itu. Nah, return ini, nah fungsinya return siapa? Return ini untuk program keluaran. Nah, pasti sebuah fungsi pasti mempunyai yang namanya program keluaran eksekusinya apa? Mengembalikan nilai-nilai tertentu di return itu ya. Misal nih, contoh nih, kita akan membuat suatu kalkulator dasar ya. Berarti di sini misal contohnya kita bikin yang namanya kali-kalian. Berarti di sini ada def 1 ya, def kali ya. Kali ini akan mengalikan antara angka 1 dan angka 2. Nah, di sini kita akan ngetik nih hasilnya nih. Nah, hasil itu akan dikali dari angka 1 dan angka 2. Dan dia akan ngeprint ini hasilnya outputannya. Setelah itu di return hasilnya berapa. Nah, return hasil ini akan dimunculkan di sini seperti itu. Ketika di apply, nah, di sini akan dicetak sebagai kembalian. Berarti di sini ya, kembalian. Nah, seperti ini. Nah, dia akan dikembalikan tuh kembaliannya dari kali 10 kali 2. Berarti ini untuk panggil si ini. Jadi ada dua cara untuk memanggil fungsi. Fungsi itu langsung dideklarasikan di sini ya. Atau fungsi itu bisa dideklarasikan dalam suatu ini. Jadi kalau misalnya ini tidak ada, ya, misal seperti ini, kita tinggal panggil fungsinya aja. Fungsinya apa? Misal tadi kan kali nih. Nah, kali 10 kali 20. Nah, misal seperti itu. Ketika di-apply, nah dicetak dari dalam fungsi. Berarti ini yang akan dicetak. Yang ada di dalam fungsi ini. Nah, keluarannya enggak. Seperti itu. Jadi bisa cetak langsung di sini, di dalam fungsi, bisa dicetak di luar fungsi. Nah, ini kan salah ya karena nggak ada variabel keluaran. Nah, itu. Oke, sekarang kita nilai kembalian dari fungsi yang dapat disimpan dalam sebuah variabel. Kita akan membedakan nih sebuah fungsi yang mengembalikan nilai dengan sebuah fungsi yang tidak mengembalikan. Sering disebut dengan namanya prosedur. Nah, berarti kalau misalnya ada tuh mengembalikan itu namanya fungsi ya. Tapi kalau misalnya fungsi yang tidak mengembalikan, oh ya berarti ada fungsi mengembalikan dan tidak mengembalikan. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai biasa disebut yang namanya prosedur. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan nilai kuadrat. Nah, berarti kan ini mengembalikan ini aja ya. Nah, itu
yang apa namanya? Fungsi yang tidak mengembalikan nilainya disebut prosedur. Kalau ini berarti masih fungsi biasa ya, fungsi. Terus argumen-argumen yang ada di dalam fungsi ya. Nah, ini itu dasarnya seperti itu. Jadi teman-teman nanti teman-teman bisa apa namanya belajar di fungsi lanjutan. Nanti saya sediakan untuk materinya. Teman-teman bisa coba sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir dan materi terakhir pada kesempatan kali ini. Silakan teman-teman mengulas, melatih yang sudah didapatkan sehingga nanti ketika teman-teman diberikan exercise teman-teman bisa mengerjakan seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat berjuang di exercise, semoga teman-teman bisa menerapkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari teman-teman forum asisten. Oke, cukup sekian dari saya. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.